Jemaat terkasih, di tengah-tengah masa pandemi ini kita ketika memperhatikan berita-berita, mungkin ada berita-berita yang menjadi berita baik di hati kita, berita-berita yang menyukakan hati kita, berita-berita yang memberikan satu kekuatan, pengharapan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Setelah beberapa berita baik di akhir 2020 yang kita dengar dan yang memberikan kesukaan, yang memberikan pengharapan di dalam hati kita, mungkin diantaranya berita tentang vaksin yang tiba di Indonesia, yang masuk di BPOM untuk diproses dan ketika siap nanti ditargetkan di akhir Januari nanti akan dibagikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Setelah ini mungkin menjadi satu berita yang memberikan kesukaan buat kita di tengah-tengah situasi pandemi. Bagi saya juga beberapa waktu yang lalu berita tentang reshuffle menteri di kabinet yang berjalan saat ini juga menjadi satu berita baik. Ada penyegaran, ada pembaruan, ada orang-orang dengan beban, dengan visi yang baru, dengan dedikasi yang sudah terbukti sebelumnya mengambil posisi yang penting itu, sehingga memberikan satu harapan yang baru di tengah-tengah situasi bangsa kita yang sedang berjalan di dalam ketidakpastian ini. Berita lain yang memberikan kesukaan juga adalah bagaimana aparat keamanan TNI dan Polri tegas menghadapi radikalisme di Indonesia. Setelah bertahun-tahun seolah-olah tidak mampu merespon dengan baik, sudah di menjelang akhir tahun yang lalu mereka menunjukkan kesatuannya, mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu negara ini. Setelah ini beberapa berita yang bagi saya menjadi satu penghiburan tersendiri, menjadi satu hal yang memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi kita yang sedang tidak menentu karena pandemi ini. Di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa pandemi ini, berita-berita seperti itu memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan tersendiri di dalam hati kita. Kita di dalam situasi susah, di dalam situasi berat, di dalam situasi bergumul, berita-berita seperti ini menyukakan hati kita, memberikan satu pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Setelah terkasih, firman Tuhan hari ini secara khusus juga berbicara tentang satu berita baik, bahwa Allah menjamin dan menjanjikan pemulihan bagi umatnya. Terpemulihan seperti apa yang Allah janjikan, dan bagaimana, kenapa pemulihan itu menjadi berita baik bagi kita hari ini. Setelah kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, pemulihan apa yang Allah janjikan dan kenapa pemulihan itu menjadi berita baik buat kita yang hidup di zaman ini. Setelah kitab Yeremia berbicara tentang pelayanan Nabi Yeremia di tengah-tengah kerajaan Yehuda yang menghadapi pembuangan sebagai hukuman Allah atas umatnya. Dan kitab Yeremia pasal 31 masuk ke bagian kedua dari kitab ini. Setelah sebelumnya dari pasal 1 sampai pasal 29, di bagian pertama Yeremia menyampaikan pesan yang fokus kepada kecaman Allah, hukuman Allah yang Allah berikan kepada umat Yehuda karena kejahatan mereka. Yehuda akan dibuang karena kejahatannya, Yehuda akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Tetapi masuk ke pasal 30, 31 dan seterusnya, terus nuansanya berubah. Yang tadinya 29 pasal pertama bicara tentang kecaman, hukuman dari Allah, termasuk ke pasal 30 dan seterusnya termasuk 31. Setelah kita masuk ke dalam bagian kedua yang dikenal sebagai buku penghiburan dalam kitab Yeremia ini. Kenapa disebut sebagai buku penghiburan? Karena di dalam bagian ini Allah menyatakan janjinya untuk memulihkan umatnya. Di dalam janji itu juga Allah menegaskan statusnya bahwa Dia adalah Allah atas Israel sekalipun Israel sedang dibuang oleh Allah. Lebih khusus ayat 7 dan 14 yang kita bacakan berisi tentang dua hal itu.
Allah menegaskan statusnya, dan juga Allah mengingat janjinya kepada nenek moyang Israel yang akan dia teruskan, yang akan dia pelihara sampai di masa itu. Secara khusus ayat 9 kita melihat dikatakan di ayat yang ke-9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Setelah Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa dia tetap bapa atas Israel. Dan Israel, Efraim, tetap adalah anaknya. Ayat-ayat yang lain kemudian menegaskan bagaimana Allah berjanji akan mengembalikan dan membebaskan umatnya dari pembuangan. Di dalam bacaan kita pagi ini Allah menjanjikan pemulihan itu untuk umatnya yang sedang berada di penghukuman. Dengan demikian di sini kita melihat bagaimana sekalipun Israel itu dihukum Allah, sekalipun mereka dibuang oleh Allah, Allah tidak melupakan mereka. Allah tetap mengerjakan pembebasan itu bagi mereka. Inilah pemulihan yang Allah kerjakan untuk umatnya. Bicara pemulihan, kita mungkin mengharapkan pemulihan itu terjadi di dalam area tertentu dalam kehidupan kita. Pemulihan terjadi dalam area ekonomi, pemulihan terjadi dalam area pekerjaan, pemulihan terjadi di dalam area keluarga dan sebagainya. Meskipun Allah memang juga bekerja di dalam area-area itu, tetapi pemulihan yang Allah kerjakan utamanya adalah pemulihan relasi antara manusia dengan dirinya. Inilah pemulihan yang Allah kerjakan yang paling utama. Allah memulihkan relasi manusia yang terpisah dari dirinya karena dosa. Tadi kita melihat ayat yang ke-9 di mana Allah mengatakan, aku telah menjadi bapa Israel dan Efraim adalah anak sulungku. Penegasan yang sama kita bisa lihat misalnya di pasal 30 ayat 22. Firman Tuhan berkata di situ, pasal 30 ayat 22, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Diulang lagi di pasal 31 ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Berkali-kali Allah menegaskan kepada Israel yang sedang dihukum ini, yang sedang dibuang karena dosa mereka ini, aku akan menjadi Allahmu dan kamu umatku. Aku sudah menjadi bapamu dan kamu tetap adalah anak-anakku. Di sini Allah terus mengingat statusnya dengan Israel. Sekalipun Israel itu dihukum Allah, sekalipun Israel itu sedang dibuang Allah, tetapi Allah tidak menolak mereka. Allah tidak menghapus mereka. Allah tidak mengabaikan mereka. Allah tidak melupakan statusnya. Allah tidak melupakan janji yang sudah dibuat dengan nenek moyang Israel, dengan Abraham. Allah terus mengingat relasi yang spesial itu antara Allah dengan umatnya. Sehingga sekalipun Israel itu sedang di dalam hukuman, sekalipun Israel itu sedang ada di dalam pembuangan, berkali-kali Allah menegaskan kepada mereka, kamu adalah umatku, aku Allahmu. Aku sudah menjadi bapamu, kamu adalah anak sulungku. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Allah begitu rindu untuk kembali berelasi dengan umatnya. Saudara, kenapa umat Israel dibuang? Kenapa mereka dihukum? Saudara, karena ratusan tahun mereka hidup mengabaikan Allah. Ratusan tahun mereka tidak peduli kepada Allah. Ratusan tahun mereka tidak menghormati Allah sebagai Allahnya. Mereka hidup sembarangan. Bahkan mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Allah bukannya tidak pernah memperingati mereka, lalu tiba-tiba mereka dibuang karena kejahatan mereka. Nabi demi nabi Allah utus, nabi demi nabi Allah kirim untuk memberitakan pertobatan kepada umatnya. Tapi mereka tidak pernah mau mendengarkan.
Bahkan Yeremia, nabi yang dipanggil Tuhan di dalam bacaan kita pagi ini, dikenal sebagai nabi yang gagal menurut ukuran manusia. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mau mendengar perkataan Yeremia. Umat Allah lebih mau mendengar nabi-nabi palsu yang mengatakan, oh iya, Allah akan membuang kita, tetapi cuma 2 tahun. Setelah itu kita akan pulang kembali. Sedangkan Allah berbicara kepada Yeremia, aku akan membuang umatku 70 tahun. Berita mana yang lebih enak didengar? Dibuang selama 70 tahun atau 2 tahun? Ya, tentu lebih enak berita yang 2 tahun. Hukumannya ringan, hukumannya singkat, nggak lama. Sehingga ketika Yeremia mengkhotbahkan suara Allah, suara kenabian itu, Yeremia ditolak, dia diancam bahkan. Dan orang-orang lebih memilih nabi-nabi palsu yang mengatakan, tenang, kita cuma dibuang 2 tahun. Umat Allah mengabaikan firman Allah. Bahkan saking terlalu lamanya mengabaikan firman Allah, mereka tidak lagi bisa membedakan mana firman Allah yang benar, mana firman Allah yang palsu. Dan mereka lebih suka firman Allah yang palsu. Sebegitu jauhnya mereka dari Allah, sehingga untuk menyadarkan mereka, untuk menegur mereka akan kesalahan mereka, Allah menghukum mereka. Mereka dibuang dari tanah perjanjian selama 70 tahun. Mereka dijajah, mereka ditawan, mereka ditangkap oleh bangsa asing. Bukan tanpa peringatan Allah menghukum umatnya. Bahkan dicatat bahwa sekalipun Yehuda, kerajaan Israel Selatan ini tahu peringatan Allah, dan bahkan mereka sudah melihat saudara mereka di Israel Utara yang lebih dulu mengalami penghakiman Allah. Israel Utara habis tercerai berai. Yehuda, Israel Selatan tetap berpikir, itu kan yang di utara. Kami tidak demikian. Kami ada di Yerusalem, kota Allah. Kami ada di Yerusalem, pusat penyembahan kepada Allah. Allah tidak akan menghukum kami. Lalu mereka merasa aman dengan kehidupan mereka yang jahat di mata Allah. Padahal Allah sudah memperingati mereka. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mengubah hidup mereka. Sehingga penghakiman itu Tuhan nyatakan ke atas umatnya. Di tengah-tengah umat yang sebegitu jahatnya mengabaikan Allah, yang sudah mengasihi mereka bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun sebelum itu, Allah membuang mereka. Di dalam pembuangan, Allah tetap mengatakan, aku mengingat kamu, aku mengasihi kamu, aku akan memulihkan kamu, aku akan kembali menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Aku adalah Bapamu dan kamu anak-anakku. Betapa bagian ini memperlihatkan Allah merindukan umatnya kembali datang kepada Dia. Dan mereka hanya bisa datang kembali kepada Allah karena Allah yang lebih dulu menghampiri mereka, memanggil mereka, berkata kepada mereka, aku Allahmu, kamu umatku. Kepada umat yang sudah begitu kurang ajar kepada Allah, kepada umat yang sudah begitu berani mengabaikan Allah, mereka yang sudah hidup dalam kejahatan, mereka yang sudah hidup dalam penyembahan berhala, mereka yang menolak peringatan para nabi dan lebih mendengar nabi-nabi palsu, kepada mereka yang sudah jahat itu, Allah tetap mengingat mereka. Ya, Allah menghukum mereka, ya Allah membuang mereka jauh-jauh, tetapi tidak sekalipun Allah melupakan mereka. Allah mengingat mereka. Kita bisa membayangkan di dalam pembuangan, Israel mungkin berpikir Allah sudah meninggalkan mereka, Allah sudah melupakan mereka. Mereka dihukum di dalam pembuangan selama 70 tahun. Israel mungkin berpikir, Allah pasti sudah menolak kami, karena kami sudah meninggalkan Tuhan terlalu lama. Allah mungkin sudah tidak peduli kepada kami karena kami sudah tidak peduli kepada Tuhan terlalu lama. Tetapi sekalipun Israel berpikir demikian, sekalipun hukuman Allah itu juga begitu keras, begitu berat,
Allah tidak melupakan umatnya. Allah tidak juga melupakan statusnya dengan Israel. Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel ini, Abraham. Setelah janji pemulihan relasi inilah yang Allah berikan kepada umatnya yang ada di dalam pembuangan. Sekalipun mereka berpikir Allah melupakan mereka, tetapi Allah mengatakan, aku Allahmu, kamu umatku, aku Bapamu, kamu anakku. Aku akan mengumpulkan kamu kembali. Sejanji pemulihan inilah yang menjadi dasar umat Allah bersorak-sorai dengan sukacita. Inilah yang dikatakan oleh Yeremia di ayat yang ke-7. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Kenapa mereka bersorak-sorai? Karena Allah akan memulihkan mereka yang sedang di pembuangan itu. Kenapa mereka bersukacita? Karena Allah tidak melupakan janjinya kepada umatnya. Inilah yang menjadi dasar sorak-sorai dan sukacita umat Allah. Bahwa Allah tidak melupakan mereka. Allah tidak menolak mereka. Allah tidak membuang mereka untuk selamanya. Sebaliknya, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita. Karena sekalipun Allah menghukum mereka, Allah akan memulihkan relasinya dengan umatnya. Allah akan memulihkan relasinya dengan bangsa yang dipilihnya itu. Allah tetap mengingat mereka sebagai umatnya. Inilah yang menjadi dasar sorak-sorai dan sukacita umat Allah di tengah-tengah pembuangan itu. Seorang psikolog yang bernama Phil McGraw, dia mengibaratkan kebutuhan orang, kebutuhan pasangan, kebutuhan anak untuk mendengar ungkapan sayang seperti seekor singa yang dan makanannya. Singa yang sudah mendapat makanan cukup, artinya singa yang kenyang, dia akan tenang. Singa yang kenyang dia akan mengabaikan hewan-hewan yang berkeliaran di sekitarnya. Tetapi kalau singa itu lapar, itu adalah singa yang bahaya. Setelah dia menggunakan gambaran singa yang kenyang dan lapar ini untuk menggambarkan manusia yang membutuhkan rasa sayang. Setelah seorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya untuk dikasihi, untuk disayang, dia akan cenderung menjadi seorang yang mencari, memuaskan rasa sayang itu di mana saja dia berada, termasuk selain dari pasangannya, termasuk juga anak-anak. Seorang anak yang tidak bertumbuh dengan merasa dikasihi oleh kedua orang tuanya, dia akan mencari rasa sayang itu dari hal-hal lain di luar rumahnya. Entah itu pertemanannya, entah itu lewat dunia maya. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan rasa sayang, dia akan mencari itu dimanapun dia bisa menemukan. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat betapa penting untuk kita menyatakan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Dan rasa sayang itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Kebutuhan rasa sayang harus dipenuhi dengan ungkapan sayang. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Terus satu kali ketika saya sedang dalam masa-masa ingin menurunkan berat badan, saya mengurangi makanan begitu ya. Makan tetap 3 kali tapi porsinya sedikit. Satu kali saya merasa lapar. Saya bilang ke Bu Helena, "Mah, lapar, udah malam gitu ya, lapar. Makan boleh nggak?" Dia pikir. Satu jawaban dia, "Kamu minum air hangat aja lah." Saya lapar, disuruh minum air hangat.
Lapar kan masuknya nasi begitu ya. Nasi kayak Indomie kayak telur kayak begitu ya. Ini air hangat. Ya sudahlah, saudara ya. Lapar bisa ditunda, ditunda beberapa jam lewat air hangat begitu. Setelah kebutuhan rasa lapar bisa digantikan sementara dengan minum air hangat. Kebutuhan rasa lapar bisa ditunda sementara beberapa waktu lamanya. Melewatkan satu waktu makan tidak akan membuat kita mati. Tetapi kebutuhan rasa sayang yang tidak dipenuhi akan meninggalkan satu bekas, satu lubang, satu tanda tanya. Apakah aku berharga? Apakah aku cukup berharga untuk dicintai? Apakah aku cukup berharga untuk dikasihi? Apakah aku cukup berharga untuk diterima? Seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan rasa sayangnya, dia hidup dengan pertanyaan itu. Apakah aku cukup berharga untuk diterima dan dicintai? Ketika dia tidak mendapatkan rasa sayang, dia menyimpulkan aku tidak cukup berharga. Inilah masalah dalam hidup manusia. Tetapi yang lebih mendasar lagi, saudara, kebutuhan rasa sayang ini yang paling dasar bukan sekedar berasal dari sesama manusia. Sebanyak apapun seseorang itu memiliki pengagum, memiliki penggemar. Kita tahu, kita banyak melihat berita bagaimana artis-artis terkenal mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis. Begitu banyak orang-orang yang terkenal, begitu banyak orang-orang yang memiliki banyak penggemar, tetapi di satu titik setelah mereka mungkin melewati pergumulan yang begitu panjang, mereka tidak tahan lagi, mereka mengakhiri hidupnya. Setelah di sini memperlihatkan bahwa kebutuhan rasa sayang yang paling dasar bukan hanya dipenuhi dari sesama manusia, tetapi yang terutama harus dipenuhi di dalam relasi kita dengan Allah. Saudara, inilah yang Allah kerjakan. Firman Tuhan pagi hari ini memperlihatkan kepada kita Israel yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan, Israel yang sudah mengabaikan Tuhan beratusan tahun lamanya. Akhirnya Allah menghukum mereka, Allah membuang mereka. Tetapi ketika mereka dibuang oleh Allah, Allah mau supaya di dalam pembuangan itu mereka justru merasakan betapa mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itulah yang terjadi. Di ayat-ayat berikutnya kita melihat ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 18. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Inilah ratapan Efraim. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Setelah Allah melihat di dalam pembuangan, umatnya menyadari kejahatannya, umatnya menyadari dosa mereka. Di dalam pembuangan umatnya dikatakan berbalik. Kata berbalik di dalam bahasa Ibraninya punya makna bertobat. Bertobat, berbalik. Sebelumnya mereka mengabaikan Allah, tetapi di dalam pembuangan mereka berbalik. Mereka memperhatikan Allah, mereka mencari Allah, mereka memanggil Allah dalam kehidupan mereka. Inilah yang terjadi ketika Allah menghukum mereka. Israel berbalik kepada Allah. Setelah lewat penghukuman itu, Allah tidak membuang umatnya. Dan ketika Allah melihat umatnya sudah berbalik kepada Dia, Allah memulihkan umatnya. Dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak pergumulan hidup manusia, Allah membereskan masalah yang paling utama, yaitu kebutuhan untuk dikasihi. Bukan oleh sesama manusia, tetapi dikasihi oleh Allah. Inilah kebutuhan manusia yang paling dasar, yang paling utama.
Keterpisahan dari Allah membuat manusia menjadi orang-orang yang hidup semaunya sendiri. Keterpisahan dari Allah membuat manusia menggantikan kasih Allah dengan berbagai macam hal yang tanpa dia sadari merusak dirinya. Keintiman dari Allah yang hilang itu diganti dengan berbagai macam hal yang orang pikir ini akan memuaskan jiwaku. Tetapi seperti Pascal katakan, Blaise Pascal katakan, di dalam hati manusia ada ruang kosong yang tidak akan bisa diisi oleh apapun. Entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu kehormatan. Ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Dan itulah yang Allah kerjakan. Pemulihan itulah yang Allah kerjakan dalam hidup manusia. Allah mengisi ruang kosong itu. Allah memulihkan relasi kita dengan dirinya yang terpisah karena dosa. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, naik ke atas kayu salib, dia menjembatani Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Sehingga manusia bisa datang kepada Allah. Karena Allah terlebih dahulu datang ke dunia. Inilah karya Allah yang memulihkan relasi manusia dengan Allah. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini begitu besar sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga di dalam perkataan Rasul Paulus di surat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Saudara, dosa membuat manusia tidak mampu datang kepada Allah. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya, dialah yang datang kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah, maka Allah datang kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia naik ke atas kayu salib untuk menebus kita ketika kita masih berdosa. Setelah dosa membuat manusia tidak mampu untuk datang kepada Allah. Ya, mungkin orang itu masih berdoa. Ya, mungkin orang itu masih membaca Alkitab. Ya, orang itu masih datang ke gereja. Orang itu mungkin masih melakukan perbuatan baik, bersedekah dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu dilakukan di dalam hati yang mencintai Tuhan? Seringkali tidak. Seringkali orang berdoa karena dia mencintai diri sendiri. Artinya apa? Dia berdoa dengan berpikir, aku sudah berdoa, Tuhan berkati aku. Dia baca Alkitab, dalam hatinya dia berpikir, Tuhan, aku sudah melakukan kewajibanku. Aku sudah melakukan tugasku. Aku sudah baca Alkitab, aku sudah saat teduh. Sekarang jaga aku. Dia datang ke gereja, dia beribadah, dia bersedekah dengan pemikiran, Tuhan, aku sudah lakukan ini. Maka sekarang berkati aku. Aku punya doa ini, aku punya kebutuhan ini doaku. Jawab aku, Tuhan. Terus seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan kegiatan-kegiatan ritual-ritual ibadah itu bukan di dalam hati yang mencintai Tuhan, tetapi dengan hati yang mencintai diri kita sendiri. Setelah di luar Kristus, sesaleh apapun hidup kita, serajin apapun kita beribadah, sudah kesalehan itu seperti kain kotor di mata Allah. Jadi kita tidak mungkin menyenangkan seseorang dengan kain kotor itu. Kita tidak mungkin melambai-lambaikan kain kotor ini dan berkata, Tuhan, lihat aku punya ini. So, di mata Tuhan itu seperti kain kotor. So, di dalam ketidakmampuan manusia itulah Allah datang dan mengatakan, aku tahu kehidupanmu, aku tahu masa lalumu, aku tahu dosa-dosamu. Aku mengasihimu, aku mengampunimu. Tinggalkan semua dosamu dan ikutlah aku. Itu yang Allah kerjakan untuk memulihkan relasi kita dengan dirinya. Sekalipun dia tahu hidup kita, dia tahu dosa kita, tetapi dia mau memulihkan relasi kita dengannya. Oleh karena Allah sudah memulihkan relasinya dengan kita, maka datanglah kepadanya dengan hormat dan sukacita.
Pada waktu ibadah misalnya, sekalipun kita beribadah di dalam keadaan yang terbatas, sekalipun saudara beribadah di rumah masing-masing dengan situasi yang lebih santai dari kalau ke gereja mungkin, tetapi tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh, tetaplah hormati Tuhan di dalam ibadahmu. Oleh karena Allah sudah memulihkan relasinya dengan kita, maka datanglah kepadanya dengan hormat dan sukacita. Di tahun 2021 ini, saudara mungkin juga sudah membuat begitu banyak rencana atau tujuan untuk saudara capai di tahun ini. Tetapi mari dengan mengingat bahwa Allah sudah mengerjakan pemulihan relasi kita dengannya, saudara, marilah kita menjadikan mengenal Tuhan itu sebagai satu resolusi utama di tahun ini. Karena Tuhan sudah membuka pintu untuk kita bisa datang kepadanya dan mengenal Dia. Oleh karena itu biarlah kita di tahun ini kita bertekad, aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Aku mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Aku mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena pengenalan yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengalami rasa hormat, rasa kagum, rasa cinta kepada Tuhan. Tanpa kita mengenal Allah dengan benar, pertumbuhan kita sebagai orang Kristen di situ-situ aja. Tetapi ketika kita makin mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang membenci dosa, Dia juga adalah Allah yang begitu penuh dengan kasih setia kepada kita, setelah kita akan makin menyadari betapa kita sesungguhnya tidak layak dikasihi Allah, tetapi Dia mengampuni kita, Dia mengasihi kita. Dari dalam kesadaran itu, makin limpahlah kekaguman kita sama Tuhan. Makin limpahlah kekaguman kita kepada Dia yang sudah mengasihi kita. Makin besarlah cinta kita kepadanya. Tanpa kita mengenal Allah dengan benar, kita akan nyangkut, kita mentok pertumbuhan rohani kita di situ-situ aja. Tetapi marilah kita mengenal Tuhan makin dalam, makin sungguh, mengenal Tuhan dengan benar di dalam tahun yang baru ini. Sehingga apapun yang diperhadapkan kepada kita di tahun yang baru ini, kita tahu kita punya Allah yang hidup. Kita tahu kita punya relasi dengan Allah yang sudah dipulihkan. Kita punya kekuatan, kita punya pengharapan untuk menghadapi semuanya bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan yang memimpin kita di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, dengan terus mengingat bahwa kita adalah umat-Nya, Dia adalah Allah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.